Halo semua, kembali lagi bersama saya. Di video sebelumnya udah pada nyimak belum? Kalau belum harus tonton dulu nih supaya kalian bisa lihat video yang ini. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang memberi kaki pada mimpi. Video kali ini kita akan membahas tentang menjalankan gerakan sosial. Di zaman sekarang semakin banyak gerakan sosial tumbuh dan berkembang. Gerakan sosial atau yang biasa disebut dengan civil society atau organisasi non-profit itu bisa dibilang adalah sebuah gerakan yang mendukung isu-isu sosial positif, bisa tentang kemanusiaan, kesehatan, lingkungan, atau masih banyak isu lainnya. Gerakan sosial ini didasarkan atas dorongan dari hati nurani sehingga lebih bersifat sukarela, tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material. Pada dasarnya tidak ada rumus sih untuk menjalankan gerakan sosial karena tentu saja setiap gerakan itu berbeda-beda. Mulai dari isu yang ingin diangkat, target masyarakatnya, hingga cara operasionalnya. Hal yang memberi kesamaan pada gerakan sosial itu ada pada tujuannya, yaitu untuk memberdayakan masyarakat atau memberikan dampak positif kepada masyarakat. Mungkin kalian berpikir, ngapain sih bikin gerakan yang formal gitu? Bikin organisasi kayak gitu harus keluar biaya, belum lagi waktu, tenaga, dan bagaimana mengoperasionalkannya. Nah, saya mau memberi penjelasan sedikit nih tentang gerakan sosial pada umumnya. Biasanya yang pertama perlu kita lakukan adalah membentuk badan hukum, mengurus surat-surat yang terkait dengan organisasi tersebut. Jadi dari awal sudah menentukan kita akan bergerak di bidang apa, lalu menetapkan pengurus, pembina, siapa yang akan melakukan operasional sehari-hari. Kemudian untuk biayanya, kita juga perlu mencari donatur atau funding dari lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional yang punya interest terhadap isu-isu yang sejalan. Tapi teman-teman, membentuk gerakan sosial nggak harus plek seperti itu. Contohnya saat mendirikan Akademi Berbagi, ini agak berbeda. Jadi waktu itu saya melakukannya adalah jalanin aja dulu gerakannya, baru sambil jalan kita menetapkan siapa yang menjadi pengurusnya. Seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, Akademi Berbagi sedari awal tidak menggunakan uang atau tidak ada biaya sama sekali. Baru saat gerakan kita semakin besar, contohnya untuk mengadakan event yang mempertemukan semua relawan Akademi Berbagi, kita mulai memerlukan uang dan mencari donatur atau sponsorship. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mungkin berapa lama sampai gerakan sosial kita ini bisa menjadi kenyataan? Pengalaman saya bersama Akademi Berbagi adalah kelas pertama berlangsung hanya perlu persiapan 2 minggu. Cukup singkat bukan? Tetapi tentu saja nggak bisa berhenti di situ aja. Untuk mencapai tujuan kita tentunya nggak hanya satu kelas aja, tapi juga harus memikirkan bagaimana ke depannya. Untuk bisa berkembang besar itu tidak ada batas waktu. Perkembangan sebuah organisasi itu butuh gerakan terus-menerus. Semakin besar target yang kita ingin capai, maka kita harus memperdalam apa saja yang perlu dikerjakan dengan gerakan kita. Jadi, buat kalian yang memiliki rencana untuk memberikan solusi bagi isu sosial yang kalian dukung, mulailah wujudkan ide kalian menjadi aksi. Untuk kamu yang sudah tergerak, ingin membuat gerakan sosial, nah aku punya challenge nih. Kira-kira ide apa yang akan kamu bawa untuk mengeksekusinya? Share di kolom komen ya. Video selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan-tantangan dalam memulai gerakan sosialmu. Pastinya perjalanan mendirikan Akademi Berbagi itu nggak mulus. Apa saja sih tantangannya dan gimana cara mengatasinya? Stay tune ya.